Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan kasus pelanggaran pajak pada Google di Indonesia. Anggota kami beranggotakan Ari Analisa, MPM 103211016, saya sendiri Gina Yuniarti 10222212228, dan Muhammad Kurnia Ardiansah 103211014. Apa itu Google? Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekuasaan pada jasa dan produk internet, yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tanggal 4 Desember 1998. Dengan berkembangnya IT memberikan dampak kepada Google untuk berkembang ke seluruh dunia, sehingga membuat Google menjadi salah satu perusahaan yang memiliki banyak pendapatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Google membuat perusahaan yaitu di Jakarta. Adanya perusahaan tersebut membuat Google harus mematuhi peraturan yang ada, termasuk peraturan perpajakan. Google harus membayar pajak kepada Indonesia, akan tetapi Google tidak mau membayar pajak sesuai pendapatannya. Pada tahun 2015, Google tidak mau membayar pajak kepada Indonesia. Alasannya, karena Google merasa total tagihan pada pajak hanya 337,5 sampai 105 miliar. Akan tetapi, Ditjen Pajak menghitung pencapaian Google pada tahun 2015 bisa mencapai 6 miliar dengan penalti sebesar 3 miliar. Dengan penghasilan sebesar itu, bukan masalah bagi Google untuk membayar, tapi bukannya membayar malah menghindari hal tersebut. Penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google, yang pertama ada double iris Dutch sandwich. Jadi, pemasukan dari luar Amerika ini tidak masuk ke kantor pusatnya. Untuk menghindari pajak, Google dikabarkan memindahkan sekitar 22,7 miliar US dollar atau setara dengan 323,9 triliun ke negara surga pajak di Bermuda. Google memindahkan uang tersebut melalui perusahaan cangkang di Belanda pada tahun 2017. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari peraturan yang memungkinkan untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri Google. Semua fakta yang ditulis oleh Reuters ini berasal dari dokumen yang diajukan di Kamar Dagang Belanda. Dokumen yang diajukan pada 21 Desember tersebut memuat jumlah yang disalurkan melalui Google Netherlands Holding BV yakni sebesar sekitar 48 miliar euro lebih sejak 2016. Penghindaran pajak yang kedua yaitu jangan sampai Google menjadi BAT. Jangan sampai Google menjadi BAT di Indonesia, di mana itu merupakan suatu syarat dan ambang batas negara bisa mengenai pajak. Namun, jika terdapat BAT, maka Google akan mengalokasikan laba seminimal mungkin. Hal yang membuat Google melakukan penghindaran pajak pada negara kita, yaitu negara Indonesia, karena adanya kelonggaran atau kelemahan di undang-undang pajak di Indonesia. Hal yang membuat Google akhirnya mau mematuhi aturan pajak di Indonesia, karena ada kesepakatan bisnis antara pemerintah dan Google. Dia mengungkapkan pemerintahan dalam hal ini terbuka terhadap investasi dari dunia internasional, asalkan bisa memberikan nilai tambah. Dalam hal ini, pemerintah mengharuskan perusahaan teknologi tersebut untuk mengalokasikan dananya untuk sumber daya manusia. Pendekatan bisnis ini digunakan rudiantara karena pemerintah tidak bisa bernegosiasi dengan memaksakan regulasi kepada perusahaan teknologi yang terus berkembang dan lintas batas tersebut. Harus dengan pendekatan bisnis. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, libatkan parlemen. Google menolak untuk dikukuhkan sebagai BAT dan juga menolak diperiksa. Ini termasuk perlawanan terhadap perpajakan di Indonesia. Google meraup untuk banyak dari masyarakat tapi tidak ada rasa berterima kasih dengan kewajiban membayar pajak. Tindakan tegas pemerintah ini dinilai penting agar menimbulkan efek jera pada Google dan perusahaan asing lainnya. Yang kedua, menyusun aturan terkait aturan virtual.
Pemerintah perlu memperkuat pencegahan terhadap yang dilakukan oleh Google agar kejadian ini tidak terulang di masa yang akan datang. Lalu, pemerintah menggunakan pendekatan kekuasaan berani melakukan terobosan memblokir Google seperti yang dilakukan pemerintahan Cina. Hal ini penting karena dalam kasus Google, keadilan pajak menjadi isu krusial supaya menciptakan iklim bisnis yang kompetitif. Mungkin sekian permasalahan Google yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tulisan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.